Kekuatan sambaran petir terlalu besar untuk dimanfaatkan oleh teknologi masa kini. Komponen listrik yang diperlukan untuk menangkap energi sambaran petir akan dihancurkan oleh volatilitas petir. Selain itu, petir adalah peristiwa sporadis, sehingga akan sulit untuk mengandalkannya sebagai sumber listrik. Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Kekuatan dari sambaran petir. Petir tidak hanya terang, tetapi juga panas. Suhu petir sekitar 27.000 derajat Celcius, yang kira-kira 6 kali lebih panas dari permukaan matahari. Ketika sambaran petir terjadi, petir dapat membakar udara di sekitarnya karena suhunya yang ekstrim. Petir membawa beberapa miliar joule energi. Untuk menempatkannya dalam perspektif, satu petir dapat membawa energi sebanyak beberapa ratus liter bensin. Energi dan daya memiliki hubungan sederhana. Daya listrik dapat dihitung dengan membagi nilai energi dengan waktu. Karena jumlah energi yang tinggi dilewatkan melalui udara dalam jumlah waktu yang sangat kecil, beberapa mikrodetik, daya listrik yang terkait dengan petir juga sangat tinggi. Meskipun menjadi pembawa energi dalam jumlah yang sangat besar, mengekstraksi energi dari petir untuk memberi daya pada rumah kita tidak layak secara teknis. Perlu memasang sistem listrik berdaya tinggi yang sangat canggih. Pertama-tama, menyerap sambaran petir yang terjadi dan kemudian dengan lancar mengubahnya menjadi energi listrik untuk dengan mudah memberi daya pada rumah dan industri kita akan menjadi tugas teknik yang sulit. Untuk melakukannya, kita perlu mendesain ulang sistem kelistrikan kita dan memasang sistem daya yang rumit untuk menangkap petir. Untuk menarik dan menangkap petir, diperlukan peralatan canggih seperti batang besi logam tinggi yang menjulang tinggi di atas tanah. Ini akan berisiko dan menimbulkan banyak bahaya keselamatan. Namun demikian, tantangan terbesar adalah menyerap ledakan energi yang sangat besar per unit area yang dibawa oleh petir. Komponen elektronik masa kini seperti kapasitor, transistor, IC, fuel-cells, dan lain-lain tidak benar-benar dirancang untuk menahan ledakan listrik yang tiba-tiba. Rata-rata, sambaran petir mengandung 5 miliar joule energi. Selain itu, petir hampir tidak berlangsung lebih dari beberapa mikrodetik, waktu yang sangat singkat ketika kita berbicara tentang miliaran joule, yang membuatnya sangat sulit untuk menangkap begitu banyak energi dengan cepat. Variasi yang luas dalam intensitas. Tidak ada daya konstan yang diamati dalam sambaran petir. Meskipun kami menyebutkan sekitar 5 miliar joule, itu adalah perkiraan kasar. Pada kenyataannya, jumlah ini sangat bervariasi. Pada beberapa sambaran petir, kekuatannya bisa jauh lebih tinggi daripada rata-rata, sementara pada sambaran petir lainnya, bisa sangat rendah. Oleh karena itu, hal ini membuat gagasan untuk menyiapkan sistem penangkal petir menjadi tidak dapat diprediksi dan tidak praktis. Terlalu banyak daya dalam waktu yang singkat. Masalah besar lainnya dalam menangkap petir adalah dinamika listrik. Petir membawa serta tegangan yang sangat tinggi, dalam orde kilovolt. Sebagian besar perangkat atau peralatan listrik dan elektronik yang kita gunakan bekerja pada tegangan yang relatif lebih rendah. Ribuan volt muncul dan menghilang hampir seketika. Sifat petir yang tidak stabil ini cenderung merusak peralatan, karena sejumlah besar energi disimpan sekaligus. Komponen elektronik kita saat ini tidak benar-benar dirancang untuk menahan lonjakan tegangan impulsif yang tiba-tiba seperti itu. Baterai komponen elektronik inti juga akan rentan terhadap semburan energi yang tiba-tiba seperti itu. Secara konvensional, baterai dirancang untuk mengisi daya secara perlahan dan stabil. Selain itu, sebagian besar energi petir dihamburkan dalam bentuk panas dan cahaya. Energi listrik aktual yang tersedia untuk konversi jauh lebih sedikit.